Hai semua, Indonesia tengah bergerak cepat membangun kawasan ekonomi khusus dan memperkuat posisinya dalam industri strategis. Namun langkah ini tampaknya membuat beberapa negara tetangga mulai merasa terancam. Malaysia dan Singapura baru saja menandatangani kerjasama untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Johor Singapura yang difokuskan pada inovasi digital, kecerdasan buatan atau AI, dan cloud computing. Langkah ini menarik perhatian karena tampaknya diinisiasi setelah melihat keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus, terutama di sektor hilirisasi mineral kritis. Sayangnya, Indonesia tidak diajak dalam kerjasama ini, memperkuat dugaan bahwa kedua negara tersebut lebih memilih membangun keunggulan tanpa melibatkan Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Salah satu tujuan utama kerjasama ini adalah memperkuat industri semikonduktor, sektor yang saat ini menjadi inti dari perkembangan teknologi global. Chip semikonduktor digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari ponsel, kendaraan listrik, hingga peralatan medis. Menguasai industri ini berarti memiliki kendali besar atas rantai pasokan global. Amerika Serikat sebelumnya telah berencana membantu Indonesia masuk dalam produksi komponen semikonduktor. Sementara China juga menunjukkan minat dalam pengembangan wafer semikonduktor di Indonesia. Namun, langkah ini ternyata mengundang reaksi kurang bersahabat dari beberapa negara tetangga yang berupaya menggembosi Indonesia dengan berbagai isu, termasuk isu lingkungan yang kerap digunakan sebagai senjata dagang untuk menekan industri nasional. Pemerintah Indonesia kini tengah bersiap untuk membangun pabrik semikonduktor dengan dukungan investasi dari dua kekuatan ekonomi besar, yaitu Amerika Serikat dan China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia pernah menjadi produsen komponen semikonduktor di masa lalu. Namun, akibat regulasi yang kurang mendukung, investor akhirnya lebih memilih Malaysia sebagai basis produksi. Kini, dengan semakin berkembangnya industri teknologi dan permintaan chip yang terus meningkat, Indonesia berupaya membuat kembali peran strategisnya dalam rantai pasok semikonduktor global. Di sisi lain, manuver Malaysia dan Singapura dalam membangun zona ekonomi khusus ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi mereka di kawasan. Singapura yang selama ini bergantung pada Selat Malaka sebagai jalur perdagangan utama, dikabarkan mulai khawatir dengan rencana Indonesia yang ingin membangun pelabuhan super besar untuk menyaingi pelabuhan mereka. Jika proyek ini terrealisasi, dominasi Singapura dalam industri logistik dan perdagangan maritim bisa tergeser. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti kerjasama dengan Malaysia dalam sektor teknologi tinggi bisa menjadi cara untuk mengimbangi pengaruh Indonesia yang semakin meningkat di kawasan. Persaingan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam ekonomi global. Keberhasilan dalam industri semikonduktor dapat menjadi game changer bagi masa depan ekonomi Indonesia. Karena negara yang menguasai teknologi ini akan memiliki daya tawar tinggi dalam perdagangan internasional. Meskipun ada berbagai tantangan dan hambatan dari negara-negara lain, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk berkembang, asalkan kebijakan yang diambil mendukung iklim investasi dan inovasi. Kini tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa memastikan bahwa momentum ini tidak terlewatkan dan mampu membangun ekosistem industri yang mandiri dan berdaya saing di kancah global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.